Anda berada di opini dan edukasi Greg CCTV. Sebelum lanjut ke video berikut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Juga nyalakan lonceng notifikasinya. Halo saudara-saudara, dimanapun berada para pemirsa. Kali ini kita podcast bersama abang saya, anggota DPR RI Komisi 3, Abang Hinca Panjaitan. Yes. Yang tak asing lagi di tengah-tengah kota Pematang Siantar dari fraksi Partai Demokrat. Apa kabar Bang? Baik, luar biasa, Greg. Ya Bang. Selalu. Thank you banget Bang. Apa namanya? Kami bersama kru sangat merasa tersanjung Bang. Waduh. Tersanjung karena Bang sudah hadir di Greg CCTV. Ini podcast yang masih baru dan kami dikunjungi oleh pejabat negara, anggota DPR RI Komisi 3, hadir di Siantar, hadir di studio kami. Ini kebanggaan buat kami Bang. Dan baru Abang yang hadir di podcast Greg CCTV dari DPR RI Bang. Artinya Abang ini buka cala Bang. Jadi Bang, sebelum kita sampai soal ke substansi, ini kita ngobrol-ngobrol ringan Bang. Abang kan sudah lama dan meniti karir di media. Ya. Kalau soal tulisan jangan ditanya. Dulu aku waktu Abang masih di Jawa Pos atau aku masih mahasiswa, Abang selalu menulis di kolom pinggir. Aku selalu baca dan tak diragukan karir Abang pun di politik. Terima kasih. Kalau tidak salah berawal dari media. Ya. Jadi Bang, Abang kami undang ke sini pun supaya podcast kami juga mendapat perhatian juga dari masyarakat, terutama supaya lebih dikenal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Siantar Simalungun. Karena sisi ini Bang sebenarnya Siantar Simalungun Bang. Arti sisi itu Siantar. Iya, jadi bukan CCTV, CCTV bukan Bang. SI Ya. mengatakan Siantar Simalungun. Ya. Jadi kita membawa muatan lokal Bang, walaupun memang ya semua sih sampai ke seluruh Indonesia, tapi namanya podcast kan Bang, artinya media sekarang kan sudah semua sampai kemana-mana. Tapi kita mengedepankan soal daerah kita, Siantar Simalungun. Terus Bang, Ya. kasihlah Bang sama kami pandangan, Ya. pendapat atau saran Ya. dan metode bagaimana mengembangkan podcast ini, bagaimana supaya ini lebih dikenal orang Bang. Wow. Teman-teman dimanapun Anda berada, saya hormat sekali dengan saudara Greg. Tidak ketika memimpin podcast Greg CCTV ini, tapi jauh sebelum itu sepak terjangnya di dunia masyarakat luar biasa. Kalau dia mengagumi saya, malah saya mengagumi dia. Siap Bang. Dan hari ini saya kaget betul, terkejut betul, surprise ini bagi saya. Seorang Greg itu mengambil posisi di ruang-ruang kosong di tengah-tengah publik Siantar yang memang suka berdialog. Begitu. Nah, oleh karena itu, pertama saya mau kasih selamat dulu Greg. Siap Bang, makasih Bang. Ini bagus sekali Ya, ya. makasih, Bang. Kameranya oke, bagus sekali, sejuk lagi. Ada buku Ya. Abang lagi nih. Dan hari ini memang saya menyediakan waktu khusus. Makasih Bang. Untuk Greg CCTV ini sisi Siantar Simalungun. Siap Bang. Yang memang penting. Bagi saya media itu, saya kebetulan tadi Greg sudah sampaikan, betul-betul akrab betul dengan media. Mulai dari yang paling konvensional, mulai saat-saat Pak Harto Orde Baru berkuasa, hanya ada satu TV, ada satu radio, TVRI dan RRI. Betul. Kalau sudah cakap-cakap, tidak boleh ada media lain. Hanya ada relay. Ya. Jadi berita
hanya boleh dari TV pemerintah atau radio pemerintah. Sampai akhirnya saya merantau ke Pulau Jawa setelah selesai sekolah. Saya memilih menjadi dosen di Fakultas Hukum Unikat Madya Jakarta. Tetapi tidak ada niatku untuk menjadi dosen itu. Tapi ingin menumbangkan rezim itu. Gitu Bang. Mungkin banyak yang nggak tahu ini. Karena itu era itu adalah era yang paling hebat, dan dari sekian banyak itu medialah yang sesungguhnya menjadi pionir dan tulang punggung perubahan reformasi di Republik ini tahun 98-an. Media. Apa itu? Nah, ini media tadi kan itu media yang konvensional tadi. Hari-hari itu radio itu belum populer betul. Tapi yang muncul adalah pager ya, betul. Pager zaman itu. Lalu dia menggerakkannya cepat sekali, berubah lagi kemudian radio yang bergerak pakai berjalan, dan kemudian cepat sekali sampai sekarang menjadi media online. Media ini adalah ruang kaca terbening bagi siapa aja pemilik kekuasaan di Republik ini bekerja. Maka media disebut menjadi pilar keempat demokrasi. Betul Bang. Ya kan? Kalau kita belajar ada legislatif, eksekutif, yudikatif, ini saling mengawasi. Tapi zaman Soeharto kompak ini tiga-tiga, nggak ada yang ngawasi. Dibutuhkanlah media. Pilar keempat tadi Bang. Pilar keempat itu. Jadi saya lahir dan dibesarkan karena media itu. Tapi memang saya mengabdikan diri saya, membekaukan diri saya untuk membangun media. Gimana caranya gitu kan, Greg? Bang. Buka ini hari ini. Kalau Anda dengarkan ini menarik ini. Bang. Ketika saya menjadi dosen di Atmajaya itu, aku dapat namanya beasiswa, beasiswa antar dosen. Saya berkesempatan ke Australia. Itu S2 Bang? S3? Belum S2, baru dosen. Baru dosen. Baru dosen. S2-nya kan sudah selesai. Jadi setelah saya tamat dari Nomensen, ambil S2 dari Unpad, dosen saya di Atmajaya, saya dapat kesempatan sekolah fellowship namanya, pertukaran antar dosen. Saya keliling di Australia. Yang saya pelajari adalah hukum media, media law. Itu mulai dari hukum media yang konvensional, telecommunication-nya, sama media cetaknya. Era itu. Nah, habis dari situ cepat saya balik, kemudian saya bekerja dalam sebuah lembaga internasional namanya Internews International. Internews International. Masuk ke Indonesia, saya mendirikan namanya Indonesia Media Law and Policy Center. Pernah dengar, pernah. Itu. Saya pimpin itu. Tugas pertama saya waktu itu ialah membantu Timur Timur. Saat itu belum merdeka ya Bang? Belum, pas referendum itu. Untuk membantu teman-teman bikin media. Selesai di situ, lalu saya keliling lagi. Mungkin kalian tidak percaya, saya pernah membantu teman-teman suku Kurdi di Irak. Irak. Untuk menumbangkan Saddam Hussein. Jadi tugas saya melalui media tadi, Internews International tadi. Saya pergi ke sana, kami pelatihan menjelaskan konsep ini. Waktu itu harusnya dibuat di Irak, tapi seminggu sebelum saya tiba, hotel-hotel internasional itu yang diserang. Akhirnya tempatnya dipindahkan ke Yunani. Jadi ketemu kami di Yunani. Jadi banyak sahabat-sahabat saya suku Kurdi yang bikin media-media radio kecil yang sekarang ini kayak podcast. Gitu Bang ya. Lalu saya pergi ke Jerman. Ternyata Indonesia ini belajar betul dari Jerman, dan itu Hitler. Karena itu kayak TVRI di Indonesia itu persis di Jerman. Jadi kita mengikuti pola Jerman. Jadi Hitler berkuasa di Jerman bukan karena tentaranya yang kuat, tapi penguasaan masyarakat dengan mengontrol media. Dan Soeharto belajar dari situ sehingga dia bertahan dia 32 tahun. Hanya memakai satu media TVRI, elektronik tadi. Yang lain radio hanya RRI. Nggak boleh buat berita, bikin putar-putar lagu aja kau. Kalau dulu kan Bang Orde Baru Mas Soeharto kan dulu kalau ada media misalnya yang vokal atau terlalu Bredel. Lalu ditutup mulutnya, artinya tidak tidak diperbolehkan lagi. Terbit, dicabut izinnya gitu Bang ya. Itulah makanya bertahan dia 30 tahun mengontrol media tadi supaya jangan terlalu informasinya terbatas. Karena sesungguhnya barang siapa yang menguasai informasi,
ialah menguasai dunia. Karena Iya, Bang. informasi itu oksigennya. Siap, Kekuasaan. ya, betul Bang. Ya. Jadi kalau Greg memainkan Greg CCTV ini, menurutku Anda luar biasa karena masuk wilayah-wilayah yang mewakili suara publik sekaligus mengontrol pemilik kekuasaan. Siap Bang. Jadi Makasih, kau Bang. di atas DPR, di atas eksekutif, di atas yudikatif, dan kau ada di tengah yang luar biasa tadi. Dan karena itu selamat itu Greg CCTV. Siap Bang. Makasih Bang. Oke, mungkin kita nggak percaya ini. Terima kasih Bang. Oke. Iya Bang. Nah setelah itu saya pergi ke Afrika Selatan. Saya bertemu dengan Nelson Mandela di Robben Island. Kami bicara karena di situ apartheid. Ya. Apartheid. Ya, Oke, tahu. karena kulit putih menguasai kulit hitam. Ya. Apa perjuangannya Nelson Mandela? Meminta seperti yang tadi, media televisi dan frekuensi untuk telekomunikasi dan radio itu dituntut tidak dikuasai oleh negara dan tidak boleh peraturannya dari negara, harus independen. Lahirlah di sana yang kalau sekarang disebut Komisi Penyiaran Independen. Oh, itu Nelson Mandela itu Bang. Dan Nelson Mandela, dan itu diminta seluruh frekuensi itu dibagi habis kepada 9 suku-suku besar di Afrika Selatan. Dan itulah baru merata tumbanglah apartheid. Jadi siapa yang menumbangkan rejim-rejim itu? Media. Media melalui media sebenarnya. Nah, media. Jadi Ayo, kalau Bang. mau tanya saya lahir dari politik dari media, itu cerita singkat. Ya saya kan tahu Bang. Background Abang kan kita ikuti dari dulu ya kan. Dan nggak hanya cukup itu, Greg. Sekalian aja karena udah kau tanya ini. Iya. Saya 6 bulan saya di Moskow, di Rusia. Tahun-tahun dulu ketika baru bubar Uni Soviet, jadilah itu pecah sedikit Iya, banget. iya. Nah, siapa yang menumbangkan Uni Soviet dan kemudian melahirkan pecahan itu? Boris Yeltsin, Ya. presiden Rusia itu punya anak perempuan Heeh. sekolah di Amerika. Terus Dan Bang? dari situ dia dimasuk. Lalu kemudian karena dikontrol oleh Uni Soviet ini semua rumah nggak boleh nonton TV, maka masuklah yang disebut TV kabel dari rumah-rumah by satelit. Seperti yang sekarang Yang sekarang ini kita sekarang berlangganan. iya, iya. Itu berlangganan. Ya. Nggak ada yang bisa ngontrol negara. Di situ masuk dikirimin berita-berita itu. Bubar Uni Soviet. Lagi-lagi media yang Iya. Media Bang. Corong menumbangkan. terdepan ya Bang. Corong terdepan. Jadi media ini suara rakyat. Ya. Dia tidak berarti menumbangkan dalam konteks Ya, itu. ya, Ketika rakyat tertekan dengan 32 tahun oleh Orde Baru, Ya. bagaimana dia cara melepaskannya Ya. keluar dari Betul. hubungan itu? Ya. Medianya yang kemudian dikuasai. Karena itu, saya orang pertama yang menjadi penyiar di TVRI tanpa pakai jas. Karena waktu itu di rootnya Sumita Tobing, Ya. saya demo terus di depan Atmajaya, memimpin aksi itu mahasiswa itu Semanggi. Lalu dia bilang, Bang Hinca, daripada kau capek suaramu di pinggir jalan, kau bicara kau di televisi ini namanya Suara Akademia. Suara Akademi. Di situlah, dan nggak ada latihan-latihan, nggak pernah aku latihan jadi penyiar TV. Tiba-tiba di studio keluar lampu sorot begini, Main. ya udah apa adanya terus. Dan Anda nggak ada yang percaya, saya 18 tahun siaran di televisi di TVRI dan pernah siaran di radio. Di radionya MS3. Itoboru Sinaga, namanya Cahaya Sinaga. Iya. Ini aktivis luar biasa dan saya bicara di situ dan seterusnya. Setelah itu barulah yang kalau tadi Jawa Post, Iya, Jawa Post. grup di Indonesia. Karena itu tumbang rejim itu, maka koran-koran pun nggak boleh dibuka waktu Iya, itu. iya. Sekarang ada di mana-mana, termasuk di Siantar ini. Iya. Oke, jadi laku di situ. Kemudian saya menjadi anggota Dewan Pers. Kami bikin aturan mainnya, kode etiknya dan seterusnya. Baru kita buat undang-undang penyiarannya. Baru kita buat dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini Greg, kau menikmati seluruh panggung yang kusiapkan demokrasi untuk anak-anak masa kini. Jadi terima kasih sama aku. Jadi apa Bang? Ini kita cerita Bang. Jadi kawan-kawan selalu bilang sama aku, ayah do ulami katanya. Apanya pekerjaanmu katanya kan? Satokinon. Sebentar ini. Artinya kan ya mungkin kan dari backgroundku mungkin Bang mereka lihat kan ya tidak pernah ini di media. Padahal sejujurnya pernah kita buat pena rakyat kalau pernah Bang dengar tahun 2006, 2005. Itulah satu-satunya kompetitor pos metro
Siantar dulu Siantar, bang. ya. Dulu kan masih hanya Pos Metro bang. Iya, betul. Kamilah kompetitor dulu. Orang nggak banyak tahu mungkin. Artinya seperti yang bilang tadi di luar, ya paling tidak ada kepuasanku bang. Tersalur apa yang kupikirkan, tersalur hobiku. Tadi pagi aku mikir juga, ya mana ngomong sama Bang Ince ini Bang Ince ini yang ku tahu ya sudah malang melintang lah kalau soal media, dia sudah bisa dikatakan dedongkotnya, opungnya di media kan. Tapi ku pikir ya nggak apa-apa lah, ya artinya yang ngobrol aja sebagai abang seperti biasa gitu aja. Ini aku kasih satu lagi ya. Iya, Mungkin kok nggak sadar. Iya, kasih banyak tips bang, makanya bang. Ini kan medianya kan panggungnya. Iya. Jadi pemandu podcastnya itu penting. Kau gitu. Iya bang. Nah kalau dalam bahasa Batak ini tidak ada orang Batak yang berkomunikasi dan tidak ada budaya bisa dijalankan tanpa parsinabung, Ya. tanpa pembicaraan, Betul, iya, Bang. tanpa juru bicara. Ya. Kalau itu mewakili marga dan paradaton, kaulah parsinabung Siantar Simalungun itu. Nah, Raja- itu dia poinnya di situ. Raja Parhata. Raja Parhata Iya, di sisi. Jadi Greg Iya, tahu iya. sekarang menempatkan diri Raja di Parhata bukan parburu para anak, tapi seluruh rakyat seluruh ini masyarakat Siantar masyarakat Simalungun Siantar khususnya. kepada penyelenggaraan kekuasaan. Betul, Bang, ya. Wali kota, Yes, ya. gubernur, bupati, Ya. presiden, Ya. semua Yes, Bang. kami Ya, ini betul, adalah Bang, bagian untuk yang diomongkan. Ya, Maka betul. rakyat Siantar Simalungun berterima kasihlah kepada Greg CCTV dan saya mendoakan konsistenlah ini, teruskan ini Ya. karena kita butuh parsinabung Greg Iya, Bang. CCTV. Pilar- Begitu. Dan pilar keempat tadi di, Karena di pilar Republik keempat ini. demokrat. Iya bang. Oke bang. Ya. Itu soal. Terima kasih ya bang bagi pengalaman soal media. Karena ini juga kan media dua arah, podcast yang sekarang lagi ya booming artinya podcast juga termasuk online segala macam. Memang inilah sekarang tempatnya Eranya. bang, eranya kan. Nah, jadi kita nggak boleh tertinggal memang. Thank you bang, udah banyak ngasih masukan soal itu. Nanti mungkin lebih banyak lagi. Terus ini bang mau bincang-bincang abang sebagai DPR RI, Oke. ya kan, yang jujur saya pribadi membanggakan. Saya pikir juga masyarakat Siantar Simalungun khususnya, dan aku yakin juga seluruh dapil abang di 10 kabupaten kota pasti merindukan abang. Karena apa? Karena memang saya lihat dan saya ikuti abang selalu rajin ke dapil ke 10 kabupaten kota itu Iya betul. yang menjadi konstituen abang. Jadi yang sering kulihat bang, abang sering membantu orang miskin dalam hal bantuan hukum, keadilan, mencari keadilan. Yang menjadi pertanyaanku bang, apa sebenarnya yang menjadi motivasi tersendiri buat abang dalam hal itu? Karena kenapa aku katakan seperti itu bang? Aku juga kan banyak lihat bang, dan juga senior abang-abang yang sudah dulunya menjadi anggota DPR RI, bahkan sekarang menjadi anggota DPR RI. Lihat mereka, kita bukan ngejudge ya bang, tapi ini fakta dan kita nggak sebut nama. Kulihat setelah setelah pileg menang, lalu tak pernah lagi dia ke dapil. Lalu setengah tahun atau 3 bulan setelah akan pileg lagi, lalu datang memberikan janji-janji buayan-buayan kepada konstituennya. Nah, jadi itu tadi bang, apakah memang abang sengaja datang ke dapil hanya untuk akan menjadi maju lagi 2024 dan terpilih lagi? Iya. Ini kan bang soal apa bang? Artinya soal apa ya? Soal hati nurani maksudku bang. Kalau yang begitu-gitu kan bang udah lazimnya itu bang. Iya. Ya kan namanya partai politik ya kan bang. Namanya pejabat politik. Abang politisi ya kan yang handal. Tapi kan ada poin-poin yang kulihat, yang kami lihat di masyarakat ini, poin-poin yang plus, banyak yang plus.
Tadi soal, nanti abang cerita aja rangkum ini kurangkum. Ya, Bang. ya, silakan. Tadi soal mencari keadilan, Ya, ya kan? Ada yang mencuri ayam, ayah-ayah, bapak-bapak mencuri ayam ya, hanya karena keluarganya pengen makan ayam. betul. Tanjung Ya kan? Balai itu. Tanjung Balai bang ya, Ya. Tanjung Balai. Lalu ada juga masyarakat yang mencuri Getah. sawit, Nah, ya sawit. sawit atau getah, Ya, ya hanya sekedar untuk melepaskan mencari uang rokoknya atau membeli ya mungkin beras lah, Ya. ya kan? Artinya yang dicurinya juga berapa tandan lah bang kan, berapalah uangnya itu. Nah, jadi di sini yang kulihat bang, abang hadir untuk membantu mereka. Di sini menjadi nilai plus buat saya pribadi, mungkin masyarakat juga melihat itu, pasti bang. Ya, ya. Nah, karena apa? Kembali soal yang tadi bang, di zaman Orde Baru itu tak akan ada bang. Dan di zaman sekarang juga hadir abang. Mungkin nggak semua seperti abang, tapi siapa yang bisa menolong mereka? Kalau tidak abang, ya kan? Ya polisi kan menangkap mereka kalau ketika ada laporan LP. Lalu polisi menjalankan pekerjaannya, ya kan? Menangkap mereka. Nah, kaitannya di sini bang, ya, Polri ya, yang saat ini gencar-gencarnya Kapolri mengatakan apa bang? Polri presisi. Polri presisi. Berkaitan dengan salah satu soal RJ, restorasi justice. Ya. Kan ini yang abang jalankan sekarang. Artinya bang, ya masyarakat itu pasti bersyukurlah. Kalau enggak kan di penjara dia bang, hanya soal kecil. Ya. Disinilah abang hadir membantu mereka. Maksudku abang jelaskanlah ini sama kami supaya pemirsa bisa juga mengetahui kalau ada apa-apa terjadi di kami masyarakat jelata ini bang, masyarakat berumumnya. Kami bisa bermohon kepada abang. Silakan bang. Ya, Greg, Bang. ini udah kalau nanya kita udah kayak profesor kita ini luar biasa dirangkum. Tapi saya kira pertanyaanmu itu adalah juga pertanyaan masyarakat yang tumbuh ya. Iya bang. Jadi betul ini aku harus jelaskan ini biar clear ya. Saya ada 575 anggota DPR RI. Ya. Dibagi habis beragam komisi sesuai bidangnya. Ya. Saya memilih komisi 3 Ya. yang disebut Komisi Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia. Mitranya 13, salah satunya polisi, jaksa, hakim dan seterusnya. Mengapa aku pilih keadilan itu? Gitu kan? Ya. Karena bagi saya ini yang membuat kita betul-betul tertegun ini, Bung Greg. Apa itu? Dulu kalau orang belajar hukum mungkin kita dengar itu. Ya. Biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Ya. Kan begitu? Ya. Kayaknya benar, tapi kalau pikir-pikir kurang pas ini. Saya ganti kata-kata ini. Kenapa bang? Gini, rasa keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Oh ya. Rasa keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Jadi negara wajib mendeliver keadilan itu kepada pencari keadilan sekalipun dia orang paling miskin di republik ini. Ya. Oke? Ya. Nah, banyak sekali ini tidak terjadi. Mari kita ambil. Ya. Ini tadi contoh misalnya, saya terima kasih ini Siantar Simalungun kawan. Sayalah orang yang pertama meminta ke Jaksa Agung dalam rapat kerja tentang restoratif justice ini agar menjadi perhatian serius. Ketika kasus kakek Samirin, Simalungun, betul. Malungun, yang mencuri getah dari Bridgestone. Itu yang, sorry bang, kepotong bang. Itu yang kalau nggak salah PH-nya Sepri ya. Ah betul. Sepri John ya. Ya Sepri John. Oh, ya. Masuk mata Nasrul. Ya. Ya. Itu yang kita panggil saya. Jadi setelah dikumpulin itu cuman 17.840 duitnya bang. saja kalau diuangkan. Uangnya. Hasil curiannya itu. Karena dia pulang ambil ngangon kambing, umurnya 71 tahun, pakai kas plastik lesek. Ketangkap dia. Oke, ditahan, kemudian sudah diselimpahkan ke kejaksaan, ditahan 4 bulan 2 hari. Hari ini aku tahu dia dituntut 10 tahun penjara. Besok akan putusan, saya datang dan saya bicara dengan pengadilan, jaksanya, hakimnya semua. Dan saya jelaskan. Oke. Ini penting menjadi cikal bakalnya. Apa itu? Tujuan penegakan hukum itu 3.
kepastian hukum, Ya. keadilan dan manfaatnya. Mungkin perlu kepastian karena mencuri, Ya. apapun itu nggak boleh. Keadilan Ya. mungkin juga adil, tapi bisa kita debatin. Ya. Oke. Tapi adakah manfaatnya memenjarakan seorang kakek umur 71 tahun hanya karena mencuri karet yang kecil tadi untuk membeli rokoknya? 17 dengan seharga 17.800. Iya. Ya. Nggak runtuh negara ini dengan mempenjarakan bapak ini. Sekarang mari kita hitung, tidak ada manfaatnya. Ya. Polisi satu perkara ditanganinya Ya. kira-kira biayanya 7 juta. Ya. Jaksa juga 7 juta. Pengadilan juga katakan 7 juta. Masuk lagi ke Iya. apa? 21 juta. Oke? Padahal tadi cuma 17.000. Ya. Yang 21 juta ini uang APBN, ini uang rakyat ini. Ya. Membiayai mereka. Ya. Memenjarakan rakyatnya sendiri. Ya. Nah, sampai di lapas, dihukum dia katakan tadi 4 bulan 2 hari. Dia sudah ditahan sebelum divonis Ya. gitu ya. 1 hari 20.000. Berarti 1 bulan 600.000 kali karena 4 bulan. Sekian. Maka akhirnya tidak ada manfaatnya. APBN terkuras sekian puluh puluh juta. Iya. Ini yang disebut kalau bahasa Batak di Simalungun ini, kalau kita ngomong ini manuk napeohon. Ya. Nggak ada lagi Ya, manfaatnya. nggak ada gunanya Bang, betul. Uang negara pun habis. Kami di Komisi 3 menyetujui untuk makan orang di penjara tahun 2021 1,7 triliun. Oke, uang negara itu untuk hal-hal yang kecil. Anda pergi ke penjara, itu over capacity untuk Ya. yang kecil-kecil. Jadi tidak ada bangganya polisi, jaksa dan hakim untuk perkara itu. Untuk menjarakan si kakek Samirin Bang. Iya, Ya. karena aparat penegak hukum ini tugasnya menangkap penjahat. Ya. Ya. Penjahat, tempatnya penjara itu penjahat. Jahat. Ya. Ini bukan penjahat ini. Iya. Kalau Iya, penjahat Bang, ya. kan tuh pembunuh, Iya, perampok, perampok, meruntuhkan republik ini. Iya. Nah dia mau makan pencuri itu bilang. Iya. Itu dia tidak ada manfaatnya. Karena itu ku BKO-kan waktuku, Iya. energiku di DPR di Komisi 3. Caraku menolong apa? Ku datangi. Ya. Salah satu lagi di PN Kisaran, mencuri minyak kotor, Miko. Udah limbah ini. Ya, limbah tahu. Oke, limbah. Ku tawarkan diriku menjadi saksi yang meringankan kepada konstituenku tadi. Dan aku bicara di situ. Dan saya sampaikan, minyak kotor. Mulai hutan amion opung, minyak jelantang. Bolong-bolong don. Bolong-bolong Iya. don, yang nggak ada nilainya. Iya, Itu sama terbuang. dengan goni botot taruh di sana, tukang botot lewat diambil. Iya. Kau penjara itu. Iya. Aku tanya, apakah majelis hakim tahu apa itu Miko? Iya. Apakah ini adiknya Milo? Iya. Jadi, keadilan, apa yang mau kita katakan di situ? Sambil Ada minum. banyak keadilan yang hilang. Aku ingin membantu mereka. Aku ingin menawarkan Iya. mereka. Kalau soal makan Tuhan sudah kasih. Tapi kalau soal rasa keadilan, nggak ada obatnya kecuali keadilan itu sendiri untuk dia. Siap Bang. Iya, Gitu iya. Greg. Mantap Bang. Iya. Artinya menyentuh dia langsung ke Menyentuh. masyarakat kan Bang. Dan mereka tuh terima itu luar biasa. Banyak kasus kulihat dia Bang, abang bantu soal itu. Banyak sekali lewat rumah-rumah aspirasi. Iya. Jadi saya Oh, punya gitu, rumah-rumah Bang. aspirasi di rumah-rumah penduduk supaya mereka lapor. Dan banyak sekali. Adalah yang kena rentenir, Iya. adalah ibu-ibu yang begini, ada banyak sekali. Iya Bang ya. Dan kita restoratif justice kan itu lebih bagus. Iya. Karena itulah yang menjadi nilai kita. Nah, saya ingin dorong masyarakat ini termasuk Center Simalungun, kalau bisa salam-salaman. Kenapa harus berantem? Berantem. Iya Bang. Dulu belum ada polisi dan jaksa, Iya. nggak ada penjara. Kenapa ada ini kita penjarakan semua rakyat ini untuk soal-soal yang kecil. Sekali lagi nggak runtuh negara ini hanya karena memenjarakan kakek Samirin. Kalau bisa berdamai kenapa harus berkelahi ya Bang? Iya kan salah. Ini negara mengeluarkan uang pula Bang. Bantu Untuk kita, uang iya. pajak kita itu. Sebagai aku anggota DPR fungsi anggaranku, aku bilang. Betul. Kenapa kau bikin anggaran untuk hal-hal yang sia-sia? Yang tidak penting sekali ya Bang. Nah, begitu. Iya. Nah, jadi podcast ini penting untuk menyuarakan ini. Nah, saya ingin hadir. Kenapa Bang tiap hari hadir? Banyak kali kasus di Simalungun, banyak kali kasus di Siantar, Iya. banyak kali kasus di Asan di David Tanjung kita. Balai, iya. Banyak sekali yang kecil-kecil itu. Iya. Yang tidak dilihat orang. Iya. Nyuri sawit 1 janjang. Lewat ini kecil-kecil sekali. Habis kertas polisi itu hanya untuk itu saja. Iya. Padahal bisa diselesaikan. Capek dia ngetik-ngetik kan. Karena itu kita dorong Greg, agar kepala-kepala desa, panggulu-panggulu itu berwibawa lah
untuk menghukum warganya sendiri dengan hukuman sosial. Iya. Apa itu? Ya kalau kau mencuri kan nggak boleh. Kau dihukum di desa ini, apa itu? Sebulan penuh setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 10 kau bersihkan rumah ibadah. Jadi hukuman sosial. Iya. Nggak negara nggak keluar duit. Iya. Tobat itu di situ, nggak ada yang sakit hati. Kalau anak orang suami ini masuk penjara 6 bulan, anak dan istrinya nggak makan. Iya betul bang. Masuk di penjara 7 tahun, dia nggak produktif, sia-sia. Iya. Padahal dia diperlukan oleh keluarganya. Jadi Itu tadi bang keadilan tadi bang. keadilan. Aku bersuara soal itu. Iya bang. Jadi jangan kau tanya sama aku, percumanya Bang Inca ini anggota DPR, depan rumahku jalan rusak, nggak bisa kau perbaiki. Emangnya aku kontraktor? Andai. Emangnya aku dinas PU? PUPR udah bang. Oke bang. Iya. Itu kan kita lihat itu bang. Artinya kan itu luar biasa. Kan nggak semua juga melakukan itu teman-teman abang di DPRI. Komisi apapun dia contohnya di dapilnya. Kan abang kulihat selalu menyinggahi beberapa kabupaten kota setiap ke Sumatera Utara sebagai dapil abang. Yang 10 kabupaten kota itu 10, ya tiba-tiba abang udah di Ciantar, besoknya sudah di Kalang Dairi, besoknya lagi sudah di Karo, ya kan, nengok-nengok sayur-sayuran, ya kan bang. Perlu itu biar segar. Oke bang, ya paten kali bang, keren ini menjadi ya Pari. Kau dengar, kau pintar ini menjadi pelajaran juga ini apa Esra ya kan? Iya, ini kan kalian orang-orang muda harus banyak dengar biar makin wawasan kalian soal keadilan, soal kehidupan, soal semuanya lah ya kan. Bang ini kemarin kulihat abang RDP itu apa tuh? Pokoknya rapat lah di Komisi 3 soal ganja apa ya bang? Yang ibu-ibu, ganja medis. Ya. Ibu-ibu ya bang, itu aku kurang paham bang. Ganja medis ini, apakah ganja itu menjadi obat? Apa sih penyakit anaknya itu bang? Dan sehingga sibuknya sampai datang ke DPR RI bang. Betul. Itu gimana bang? Iya, jadi ini soal kemanusiaan lagi. Ya, soal kemanusiaan. Semua kita tahu hukum mengatur nggak boleh berganja itu. Ya. Tapi sebenarnya narkotika kita ini pendekatannya itu kesehatan. Oh gitu. Ya, jadi dulu dokter kalau mau operasi supaya dia bisa kan dikasih alat bius, ganja salah satunya. Tapi karena ini dianggap jadi duit besar, akhirnya di luar dosis itu diperjualbelikan kaya raya. Dipergunakan tidak benar lah. Tidak benar. Ya. Maka ladang undang-undang dilarang. Ya. Oke. Nah kasus ibu ini, anak ini saya lupa nama penyakitnya udah bahasa, tapi dia itu hanya bisa tenang dan sembuh bila diberi ganja. Caranya bang? Itulah obatnya untuk dia, untuk menenangkannya. Ya maksudku itu udah obat. Bahan bakunya mungkin ganja. Ya. Itu bagaimana dia? Apakah secara teknis saya nggak paham, tapi dia sampaikan ke si anak ini. Oh gitu. Persoalan dia adalah dia tidak bisa mendapatkan ganja itu. Sebab kalau didapatkannya, dia ditangkap. Tangkap ya dong. Karena dilarang. Iya. Nah, padahal ini yang dimaksud, maka istilahnya ganja medis. Berbeda dengan ganja yang diperjualbelikan secara ilegal untuk mendapatkan kekayaan dan mengorbankan orang banyak. Ya. Itulah yang tidak boleh. Yang dipergunakan tidak baik lah ya bang. Tidak baik. Itu tidak boleh. Menolong. Ya. Karena obatnya hanya itu. Nah, oleh karena itu dia datang ke Komisi 3, kami dengarkan. Saya mendengarkannya dan saya katakan kepada dia, negara bertanggung jawab mengurus warga negaranya, bukan hanya yang sehat, juga yang sakit. Iya dong. Nah kalau yang sakit ini butuh obat X, negara wajib menyediakan obat itu agar warga negaranya itu sehat. Ya. Kan logis itu. Ya, jadi kalau dia butuh ganja medis untuk anaknya, meski undang-undang melarang, maka atas nama kesehatan ada pengecualian untuk itu. Maksudku bang, itu setelah orang abang bicara, setelah itu udah adakah regulasi yang mengatur itu? Nah, kan kalau di regulasi undang-undang narkotika kita itu sama sekali dilarang ganja itu. Ya. Nah, untuk kesehatan di dalam undang-undang kesehatan ada, karena undang-undang kesehatan kita ini pendekatannya kesehatan bukan penindakan. Ya. Nah, jadi ini yang bertanggung jawab adalah Menteri Kesehatan.
yang memberi izin kepada dokter Oh, menggunakan obat itu untuk ganja medis itu obat anak ini. Untuk keperluan tadi. Iya, sebenarnya sederhana aja, tapi karena nggak pernah dapat ini, si ibu ini membawa anak ini atau membawa persoalan ini ke DPR. Nah, kami kan mewakili rakyat yang juga sakit itu. Kak, kita harus mengatakan ini, sehat atau sakit warga negara Indonesia, tanggung jawab negara untuk mengobatinya, gitu. Itu soalnya di situ. Karena itu harus diberi. Udah berapa tahun anak itu, Bang? Itu kira-kira belasan ya. Belasan ya, Bang. Dan ibunya itu terus berjuang setiap hari. Iya. Setiap hari. Dia wajar melapor ke wakilnya. Dan wakilnya harus menekan pemerintah obati itu, gitu. Sampai segitunya, Bang. Dia datang ke DPR. Datang dia. Dan dia membawa seorang profesor dari Aceh menjelaskan. Oh gitu. Jadi secara ilmiah bisa dijelaskan ganja itu, gitu. Dokter, Bang. Profesor doktor. Dokter. Jadi dia peneliti periset begitu ya untuk ganja untuk medis. Iya. Jadi dia memang berlatar belakang kesehatan. Mantap. Jadi ya masa kita nggak tolong itu? Iya. Iyalah, artinya kan Bang harus ya kalau yang sehat kan nggak perlu ditolong, Bang. Iya. Kita kan menolong orang sakit, Bang kan. Kalau orang sehat dimintain pajaknya, Iya. Ya negara kan nggak harus. Ya kalau ngurusi orang sehat ya biasa. Iya, nggak diurus pun nggak apa-apa. Iya. Yang diurus yang sakit lah, Bang, ya kan. Termasuk ini kalau udah ngomongin ini, nggak hanya orang yang hidup, yang sehat dan yang sakit yang diurus negara. Iya. Orang yang sudah meninggal pun harus diurus negara. Oke, Bang. Itu nggak hanya yang hidup, yang meninggal juga. Langsung aja kita ke situ, Bang. Soal yang mati, yang akan mati. Iya. Nah, tapi ini bicara tingkat lokal, Bang. Siantar. Nggak apa-apa. Siantar Simalungun. Tadi juga kita bincang-bincang sedikit soal itu kan, Bang. Nah ini kan, Bang, perlu juga perhatian yang penting buat kota ini, buat penguasa, buat pemerintah kota atau juga pemerintah Kabupaten Simalungun soal kepentingan keperluan orang yang akan mati. Aku meminjam istilah Abang, orang yang akan mati. Artinya negara, pemerintah kota juga, pemerintah kabupaten juga harus memikirkan orang yang akan mati, kaitannya dengan pemakamannya, tempat mereka dikuburkan. Nah, di sini kan, Bang, di Siantar Simalungun, di Siantar terutama ya masyarakat sudah payah mencari pemakaman. Contoh, kalau orang Katolik mungkin masih aman, Bang. Amannya karena ada disiapkan gereja lahan untuk pemakaman orang Katolik. Tapi sekarang, Bang, Abang juga harus tahu. Sekarang itu cerdiknya sudah mengambil siasat oleh gereja Katolik, ya kan? Tidak dikuburkan lagi, Bang. Jadi yang sudah terlaksana itu gereja Katolik Paroki Jalan Bali, dia bangun kayak apa Buddha itu, Bang. Dibangun apa namanya? Kremasi gitu. Ya seperti kremasi, tapi ada tempatnya dibuat kotak, satu kali berapa gitu kan, Bang. Nah, disinilah nanti langsung dimasukkan dia ke dalam kota ini yang udah di semen ini, di situ udah dimasukkan, Bang. Jadi sekarang udah setahun berjalan di Jalan Bali, di Siantar, di gereja Katolik Jalan Bali, Santo Joseph, udah ke situ dimasukkan, Bang. Nggak dikubur ke tanah lagi, Bang. Nah, artinya apa? Mengantisipasi penampungan orang yang akan mati tidak cukup di areal yang sudah disiapkan itu. Lalu yang sudah terkubur di dalam tanah, kalau dia sudah puluhan tahun, Bang, ya kan? Ini diokal, Bang, digali lagi, dimasukkanlah ke dalam kotak ini. Tapi kalau yang mati sekarang, udah langsung, Bang, ke kota itu, langsung ke kota itu, gitu loh. Nah, ini soal satu gereja Katolik. Artinya mereka sudah duluan, gitu loh.
teman-teman Kristen, AKBP atau apa, contoh kayak pekuburan Kristen bang, itu aja tempatnya bang. Tiap hari orang mati banyak kali bang, tapi bisa tetap muat di situ. Artinya di sini ada kesalahan, menurut saya ada kesalahan bang, ya kan, artinya dipaksakan Leni, ada kadang-kadang satu keluarga jadi ditimpa, disatukan karena nggak ada lagi tempat bang, ya kan. Nah jadi hal-hal seperti inilah harusnya pemimpin kota ini, wali kota Siantar ini harus sudah memikirkan tempat itu bang, seperti abang bilang. Artinya abang sebagai perwakilan kami di pusat di DPR RI, bolehlah abang kasih paparan juga atau meminta kepada pemerintah kota dan kabupaten supaya mensiasati ini bang. Cuma silakan bang. Ya Greg, saya setuju ini. Ini isu yang sangat sensitif dan manusiawi sekali. Sebab barang siapa yang hidup pada waktunya dia akan menghadap Sang Pencipta yang kita sebut dalam bahasa Siantar cepat apa aja apa adanya, meninggal dunia akan mati ya bang. Saya melihat sebuah kota itu akan tua sekali, makanya Siantarnya udah ratusan tahun. Ya. Jadi untuk melihat sebuah kota beradab atau tidak, ada banyak alat ukurnya. Salah satunya adalah apakah kota itu peduli pada warga kotanya yang telah menyumbang akal dan pikirannya untuk membangun kota ini selama hidupnya, dan ketika Tuhan memanggilnya, disediakankah tempat yang terbaik untuk dia? Oh iya. Kan? Karena semua kita akan dalam ini bang, dalam ini, dia telah berbakti kepada kota Siantar ini. Tapi apakah warga kota, pemerintah kota menyediakannya? Saya cek datanya, seperti yang kau sampaikan tadi. Ternyata selain TPU-nya, tempat pemakaman umumnya itu yang sudah over, tumpang tindih tadi, saya cek lagi anggaran APBD-nya. Ternyata kota Siantar tahun ini 0 perawatan nggak ada bang. Artinya kita tidak peduli pada. Bukan hanya tahun ini bang. Berarti sebelum-sebelumnya. Iya dong, tahun ini aja nggak ada, baru-baru tahun sebelumnya bang ya kan. Berarti sudah bertahun-tahun kita nggak peduli pada leluhur kita yang telah mendahului kita ini. Kan begitu? Iya, bang. Kan kalau saya bikin bahasa yang beginilah. Kenapa orang berziarah? Oke? Karena ini kata-katanya, barang siapa yang menghormati para leluhurnya dengan sepenuh-penuh hatinya, itulah dengan berziarah, sesungguhnya pada saat yang bersamaan dia sedang mempersiapkan dirinya menjadi leluhur bagi generasi berikutnya. Pasti bang kan? Pasti kan? Jadi kalau kita nggak urus ini, maka kau tidak akan pernah dihormati. Dan tak diurus lagi. Tak diurus lagi kau. Jadi bertobat segera ini. Pemerintah kota Siantar segera tobat secepat-cepatnya supaya kau nanti meninggal diurus, kau urus yang meninggal ini. Iya bang. Jadi kenapa itu penting? Karena itu tadi, negara tidak hanya mengurus orang yang hidup, tapi juga orang yang meninggal. Dengan menyiapkan tempat pemakamannya, TPU-nya, pemeliharaannya. Dan saya ingin melihat pemakaman-pemakaman itu malam hari terang, sejuk, ada pohon-pohonannya, karena itulah bentuk keberadaban sebuah kota kepada para pendahulu-pendahulu kota ini, yang kita sebut para leluhur, si Pukahuta ini gitu. Ya, seperti di luar negeri seperti itu bang ya. Begitu. Ini kita belum ya bang. Kita belum. Kayak dua ini bang, dua TPU Muslim bang. Islam. Baik Muslim. Di Simpang Mayat bang, sama di Pane. Ini aja dari dulu bang. Gak tambah-tambah. Gak tambah-tambah tempat pemakamannya, tapi udah sampai ke tengah jalan. Oh iya. Orang tiap hari sekian orang meninggal kan bang. Kayak bang bilang sampai ke trotoar kan. Jadi ini harus kalau kota Siantar nggak punya lahan, minta ke Simalungun sebelahnya. Karena ini pembatasan kota itu tidak berarti membatasi tanggung jawab negara kepada warga negara. Kepentingan masyarakat ya. Masyarakat itu. Betul bang. Dan saya minta, kita akan minta seluruh taman pemakaman umum yang akan datang dibikin sebagus dan semewah yang terbaik di kota itu, karena mereka sesungguhnya sudah berkorban dan mengabdi kepada kota ini. Mintakanlah bang sama ketua fraksi abang di iya, saya sudah sampaikan ini. Ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Siantar dong sampaikan, dan juga Simalungun. Ilham pikirkan, Ilham, pikirkan ini. Lu lagi ketua Demokrat. Apalagi ketua Demokrat tahu sih. Jadi abang ini kok di situ pun dipikirkan. Itu bagi saya keadilan bukan hanya untuk orang yang hidup,
Orang yang meninggal pun, sebab kalau saya mau berziarah kepada keluarga saya harus tahu di mana tempatnya, kapan saja dan di mana saja. Mari kita belajar kepada budaya teman-teman Tionghoa. Kalau cengbeng, seandainya hari ini cengbeng dia di bulan, dia akan turun langsung itu. Maka seluruh kuburan-kuburan teman-teman Tionghoa pada saat cengbeng seluruh dimanapun, termasuk Siantar yang di mana itu Rambung Merah sana. Betul Bang, Rambung Merah. Di mana-mana begitu rupa. Kita pun yang Nasrani kalau pas hari Hama Mate, sesungguhnya Paskah juga rame. Kawan-kawan yang Muslim mau besoknya berpuasa, Lebaran, dia berziarah karena mengingat para leluhurnya. Lalu bagaimana kalau dia berziarah mencari kuburan keluarganya nggak ada lagi? Itu kejahatan kemanusiaan oleh pemerintah. Nggak boleh kok nggak ada lagi gitu. Itu kejahatan. Karena itu hak untuk kuburannya pun dilindungi oleh undang-undang. Begitu. Karena mati pun harus punya hak dong. Punya hak untuk mati kan. Dan harus diurus ya Bang. Kau belum pernah dengar anggota DPR yang mengurusi kayak gini. Itulah sebabnya orang Batak mengapa selalu ada membangun tugu. Untuk apa? Agar leluhur nenek moyangnya 3-4 sundut ke belakang diambil tadi Mangukal itu dibawa, ditaruhkan di satu tempat agar abadi ini. Generasi berikutnya dia tahu itu leluhurku itu purba, itu Panjaitan. Begitu. Jadi orang Batak telah mengakhirkan konsep dasar menghormati leluhur itu dengan tugu-tugu. Supaya nggak hilang. Kalau nggak ada tugu Panjaitan di balik kami, nggak tahu kami yang dari Amerika dari mana, kemana kami pergi ke kilometer nolnya. Begitu juga purba. Kemana kau mau pergi? Jadi tugu itu untuk melengkapi tambak-tambak itu untuk tidak hilang leluhurnya. Karena yang aku bilang tadi, barang siapa yang menghormati leluhurnya dengan sepenuh hatinya, sesungguhnya dia sedang mempersiapkan dirinya untuk leluhur bagi generasi dia berikutnya. Itu keren. Jadi orang mati itu harus diurus ya Bang. Harus diurus. Jangan dibiarkan ya Bang. Jangan dibiarkan. Kota yang beradab bila itu. Kalau nanti kota ini merancang itu, harusnya kita warga kota memberi apresiasi kepada negara. Perbaikilah. Taman makam pahlawan sudah benar. Tapi sesungguhnya masyarakat biasa juga adalah pahlawan-pahlawan keluarga, pahlawan-pahlawan kota itu yang juga harus mendapatkan penghormatan dan perawatan yang terbaik. Begitu. Baru dia pemimpin yang bijak ya Bang. Dan akan dihormati leluhurnya sebagai berikutnya. Kalau enggak dihormati. Oke Bang. Semoga nanti ini didengar. Harus didengar. Ya, Ketua Praksi Abang, Praksi Demokrat di kota ini. Itu dan nanti semoga disampaikan juga kepada wali kota, kemudian juga wali kota melalui Bang Rizal nonton kita ya Bang. Biar disampaikan kepada Ibu Wali. Iyalah. Nah, terus Bang, next Bang, soal bicara kembali ini tetap soal konstituen Abang nih.